Alasan Pansus Haji DPR sidak kantor Yakut Kolil Koumas, Kemenak tak hadir kalau kita panggil. Tanyakan juga ke kami yang tentang estimasi itu bukan orang yang menjalankan aplikasi itu ya, aplikasi itu tidak berubah udah belasan tahun seperti itu ya. Model penghitungannya Pak, ini kasihkan ini si Pak Jaja 48 itu turun Pak dari 7 ke ini, jadi nggak ada urut siapa yang bisa membayar. Nggak perlu ke sini juga sebetulnya. Ya, jadi bentuk saya menghambat pansus juga itu. Jadi kementerian agama ini pejabat-pejabatnya sengaja menghindar dan memang tidak mau datang di pansus karena memang ada banyak kecurangan yang sudah dilakukan oleh Kementerian Agama ini. Contoh tadi misalnya yang 0 tahun sudah bisa berangkat lewat haji khusus dengan harga-harga tertentu. Ini ada tangan-tangan lain, misalnya subsidi haji khusus memberikan kepada petugas Siskohat. Nah ini pertanyaannya, yang begini-begini ini banyak sekali dan pengakuan travel sudah ada. Dan itu tangan-tangan tertentu itu siapa? Ya kita bisa tebak. Kalau di atasnya berarti direktur, di atasnya lagi berarti dirjen, di atasnya lagi berarti menteri. Ya di antara orang-orang itulah yang kira-kira membuat intervensi carut-marutnya haji di tahun 2024 ini. Kira-kira seperti itu. Menegaskan saja berarti sudah ada simpulan sementara kah untuk yang dari hasil temuan hari ini? Sudah, bukan hanya kesimpulan tentang itu, bahwa soal haji khusus itu patut diduga ada gratifikasi atau penyimpangan keuangan di situ. Dan kita bisa mengundang pihak-pihak aparat hukum untuk bicara di pansus. Karena memang penyimpangan-penyimpangan telah banyak, terutama dalam bidang finansial di situ. Yang terjadwal dalam waktu dekat dari APH yang akan dibawa oleh pansus ya Pak? Tergantung pimpinan Pak Ketua ini. Belum dijadwalkan. DPR ini sudah menemukan banyak fakta hukum, banyak temuan penyimpangan. Ya, ini yang saya katakan sangat disayangkan. Ya, harusnya ini DPR masih baik. DPR jalan sendiri aja, ya dengan bukti-bukti yang ada bisa menemukan fakta hukum adanya penyimpangan. Tapi kami masih berbaik hati. Apa itu? Kita memanggil semua pihak, mendengar keterangan dari berbagai pihak termasuk Kementerian Agama. Amat kami sayangkan ternyata Kementerian Agama tidak mau mempergunakan kesempatan yang diberikan untuk melakukan klarifikasi. Penjelasan. Jadi jangan disalahkan nanti apabila temuan pansus atau rekomendasi kami ini ya justru banyak sekali temuan yang merugikan Kementerian Agama sekarang. Bukan semata-mata untuk memperbaiki haji tahun 2025, tapi di sini kita harus usut betul tentang tindak pidana korupsi, juga penyalahgunaan kewenangan. Itu ini yang kemudian menimbulkan pertanyaan kepada kita. Pansus Haji kemudian nyerang NU, jangan-jangan ini masalah pribadi ini, jangan-jangan gitu loh. Jangan-jangan gara-gara menterinya adik saya misalnya gitu, itu kan masalah ini. Itu jangan-jangan karena dia sebetulnya yang diincar PBNU, ketua umumnya kebetulan saya, menterinya adik saya, lalu diincar karena masalah-masalah alasan pribadi begini. Nanti kita lihat aja bagaimana kelanjutannya ya. So, ini sih ya kita juga bengong juga, ada apa sih tiba-tiba pansus gitu, kita masih belum, ya kami melihat tidak ada yang bisa dijadikan alasan yang cukup untuk pansus ini, dan masyarakat saya kira juga bisa melihat lagi. Kita kan punya jamaah yang berhaji juga, ada banyak orang yang bisa ditanyain ya, kalau perlu bikin survei. Sudah 2 kali pemanggilan kepada salah satu direktur yaitu Pak Jaja, dan beliau 2 kali mangkir. Dan ini saya harap untuk menjadi perhatian, karena ini bukan RDP, ini bukan raker, ini adalah pansus dan ini adalah hak angket. Pasti akan ada konsekuensinya. Dan saya ingatkan kembali kepada para saksi yang telah disumpah di bawah kitab suci Al-Quran sesuai dengan agamanya, maka berikanlah jawaban yang jujur, apa adanya, tidak ada yang ditutup-tutupin. Buat siapa? Buat perbaikan layanan jamaah haji ke depan. Karena pansus ini sesuai dengan undang-undangnya di MD 3, ketika panggilan pertama, kedua, ketiga mangkir,
maka ini setara dengan pemanggilan KPK, setara juga dengan pemanggilan kepolisian, yang pastinya kita akan minta koordinasi dengan kepolisian dan pihak terkait. Dia sudah nunggu, sudah mangap dia gini, tinggal bilang aja tap langsung berangkat, tapi tidak berangkat. Yang berangkat malah tahun yang mendaftar hari itu berangkat tahun itu. Caranya bagaimana kok bisa? Orang sudah nangis dong mau berangkat. Itu yang saya sebutkan tadi, halo-halonya kok bisa dia yang mendengar. Sementara yang sudah lama menunggu, kok tidak mendengar? Ada apa? Siapa yang mengumumkan itu? Ya, kalau pengumuman berhak lunas, Pak, yang pertama kita sampaikan di website, lalu kita kirim ke Kemenang Kabupaten Kota dan BPSDP, Bang. Siapa itu? Kita Baru sampaikan. mendaftar loh dia. Berhak lunas itu kita publish, Pak, daftar berhak lunas itu. Baru mendaftar. Bagaimana caranya berhak lunas? Baru mendaftar. Caramu ke dia mengumumkannya bagaimana? Tidak bisa, Pak, kalau baru daftar lunasi, Pak. Kau sudah mengaku 14 orang gimana? Oh, yang 2023, Pak. Sama urusan ini haji ini sejak kau di situ. Kau kan bolak-balik dong. Nah kan lucu, kalau tidak ditemukan, padahal seharusnya mereka ini kan diberikan izin untuk mendampingi, dan mereka itu kan tidak sesuai dengan tahun pemberangkatan gitu loh. Jadi gini, Bu. Jadi datanya dibuat seolah-olah mereka di tahun yang harus berangkat gitu kan. Nomor porsinya Nomor porsi dibuat-buat padahal sebelum tahunnya dibuat-buat gitu kan. Digabungkan. Coba gitu. dibuka. Dibuka, Pak. Data. Udah bisa dibuka, Padahal kan? seharusnya jujur saja gitu loh. Tolong dibuka, Pak. Mas tampilin saja penggabungan mahram 2024, Mas. Mas ada file Excel-nya nggak? Kita tampilkan seluruh penggabungan mahram. Iya. Seluruh penggabungan mahram. Wakil Ketua Panitia Khusus Pansus Angket Haji DPR RI Marwan Dasopang membeberkan alasan pihaknya melakukan inspeksi mendadak sidak ke kantor Kementerian Agama RI Kemenak. Adapun sidak ke kantor yang dipimpin Menteri Agama Yakut Kholil Koumas itu dilakukan Pansus Haji DPR RI ke Subdirektorat Sistem Komputerisasi Haji Terpadu Siskohat Rabu tanggal 4 September tahun 2024. Marwan menyebut, kehadiran mereka adalah untuk meminta penjelasan dari Kemenak terkait sengkarut pelaksanaan ibadah haji 2024. Pasalnya, pihak Kemenak, kata Marwan, selalu mangkir jika dipanggil Pansus DPRD untuk rapat bersama di DPRD dengan alasan sedang melakukan tugas di luar negeri. Kami curiga, ada dua hal kecurigaan, satu menyeluruh, kedua jangan-jangan orangnya ada di sini. Maka kita datang ke sini, kata Marwan yang didampingi anggota Pansus Haji DPRD lainnya, di kantor Siskohat, Kemenak. Marwan menyebut, terakhir pihaknya ingin menggelar rapat dengan saksi dari Kemenak, dalam hal ini Kepala Subdit Siskohat Hasan Afandi pada awal pekan kemarin. Namun kata dia, Pansus Haji mendapat laporan kalau yang bersangkutan sedang tugas di Makkah. Alhasil, kata Marwan, pihaknya langsung mendatangi kantor Siskohat tersebut pada hari ini. Ternyata orangnya ada namanya Hasan Afandi, yang tadi loh, yang di atas itu. Orangnya itu yang kita panggil, ada orangnya di sini, kata dia. Atas kondisi tersebut, Marwan menegaskan, pihaknya akan menegur Sekretariat Jenderal Setjen Kemenak yang mengungkap ketiadaan Hasan Afandi itu. Maka kita akan tegur nih Sekjen yang memberitahu bahwa mereka ini berada di luar. Kemudian juga yang harus kita panggil hari ini belum ada jawaban, ternyata ada juga di sini, tapi pergi ke Cirebon.